saya Samsia Musi, Kepala Sekolah SD Negeri Sentra Pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan penyelarasan sekolah berpola asrama dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam membentuk karakter dan potensi murid asli Mimika di SD Negeri Sentra Pendidikan. Pada awal berdirinya SD Negeri Sentra Pendidikan di bulan Juli 2010, sekolah ini secara khusus membuka pendaftaran bagi putra-putri asli Mimika dari suku Amume dan suku Kamoro, serta 5 suku kerabat lainnya yang terdiri dari suku Moni, suku Me, suku Nduga, suku Damal, dan suku Dani. Sebagai sekolah yang berpola asrama, seluruh kebutuhan siswa telah disediakan secara menyeluruh, mulai dari seragam sekolah, sepatu, alat tulis, buku pelajaran, hingga perlengkapan mandi dan kebutuhan asrama. Setiap anak juga mendapatkan jaminan makan dan minum 3 kali sehari, serta 1 kali snack. Adapun tantangan dan karakter disiplin peserta didik di Sekolah SD Negeri Sentra Pendidikan, banyaknya murid yang awalnya belum terbiasa dengan pola hidup asrama yang menuntut keteraturan waktu, tanggung jawab pribadi, dan kepatuhan terhadap aturan asrama, masih mengalami kesulitan dan penyesuaian diri. Selain itu, adanya perbedaan bahasa dan budaya. Kita tahu bahwa keanekaragaman suku di Mimika ini membuat komunikasi awal antara guru dan murid itu tidak selalu mudah dan saling menerima. Sebagian anak masih lebih fasih menggunakan bahasa daerah mereka dibandingkan bahasa Indonesia. Kurangnya guru asli Mimika sebagai penutur bahasa asli Mimika, baik dalam bentuk cerita mendongeng, nyanyian, puisi, dan pidato dalam bahasa asli Mimika. Selain itu, guru juga perlu terus meningkatkan kompetensi digital dan metode pembelajaran berbasis kearifan lokal agar kegiatan belajar lebih menarik dan bermakna. Selain itu, guru juga mampu menguasai bahasa daerah agar terjalin hubungan emosional yang kuat antara guru dan murid, bahkan orang tua, wali, dan tokoh masyarakat setempat. Kesulitan yang berikut yaitu penguatan literasi dan numerasi kontekstual berbasis budaya. Di sekolah kita memerlukan adanya bahan ajar dengan pendekatan budaya dan kontekstual budaya lokal, sehingga murid merasa bangga terhadap identitas bahasa mereka yang diangkat sebagai materi ajar di sekolah. Berdasarkan tantangan-tantangan tersebutlah, SD Negeri Sentra Pendidikan merancang dan menjalankan beberapa program strategis untuk membangun karakter dan kompetensi murid secara berkelanjutan, baik berbudaya dan berbasis kearifan lokal. Untuk menjawab tantangan yang kami hadapi di SD Negeri Sentra Pendidikan dan untuk mengembangkan kompetensi baik kepala sekolah, guru, dan murid, kami membuat 3 program utama yang saling berkesinambungan, yaitu program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang kedua pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, serta penguatan literasi numerasi berbasis kontekstual untuk mengasah kemampuan guru murid berbahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris sesuai dengan amanat Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Program yang pertama yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program ini menjadi tulang punggung dalam pembentukan karakter dan pembiasaan positif di sekolah dan di asrama. Kegiatan harian siswa telah diatur secara sistematis, mulai dari pagi hingga malam. Di pagi hari pukul 5 subuh, murid bangun pagi, berdoa, merapikan tempat tidur, mandi, dan berpakaian seragam. Pada pukul 6 pagi, mereka berkumpul di aula makan untuk mengikuti ibadah pagi dan dilanjutkan dengan sarapan bersama. Pada pukul 7, kegiatan morning fun atau pagi ceria dimulai. Diikuti dengan sesi literasi Alkitab, pray, praise, and worship. Kemudian dilanjutkan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler hingga pukul 12.30
waktu Indonesia Timur. Setelah makan siang, anak-anak beristirahat di asrama hingga pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, dan dilanjutkan dengan latihan keterampilan, baik latihan musik, vokal. Kegiatan ini tidak hanya melatih kedisiplinan, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai dalam 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan, ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dengan pembiasan yang konsisten, murid jadi terbiasa hidup teratur, bertanggung jawab, serta memiliki semangat belajar yang tinggi. Pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, SD Negeri Sentra Pendidikan memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan inovasi belajar. Salah satu inovasi yang diterapkan dalam penggunaan Wayground, platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan AI yang sebelumnya dikenal sebagai Quizzes. Melalui Wayground, guru dapat menyusun perangkat ajar, kuis interaktif, asesmen, serta media presentasi yang menarik dan relevan dengan kebutuhan murid. Selain penguasaan teknologi, sekolah juga menanamkan nilai budaya dan seni melalui pelatihan musik angklung dan drum band. Angklung, alat musik bambu khas Jawa Barat, mengajarkan konsentrasi atau fokus dan kerjasama tim. Kegiatan ini juga memiliki nilai toleransi tinggi. Siswa diajak mengenal dan menghargai budaya daerah lain, sekaligus memadukan unsur tradisional dan modern. Melalui kombinasi pelatihan digital dan seni musik, guru SD Negeri Sentra Pendidikan menjadi fasilitator pembelajaran yang kreatif, adaptif, dan berkarakter. Di tahun ajaran 2025-2026, sekolah kami terpilih menerima dana bantuan sekolah kinerja, sehingga kami, kepala sekolah beserta 3 guru mengikuti pelatihan coding dan KKA dan pelatihan pembelajaran mendalam. Untuk saat ini kami masih sementara menyelaraskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dan program sekolah yang diangkat berdasarkan rapot pendidikan sekolah dengan mengangkat indikator penguatan literasi dan numerasi. Di kontekstual, mewujudkan pelestarian budaya lokal, sekolah berkolaborasi dengan penutur asli bahasa daerah Kuku Kamoro, yaitu Ibu Cornelia Emma Koparo, Master Pendidikan, pengawas Dinas Pendidikan. Beliau adalah suku asli Kamoro. Beliau membantu mengembangkan bahasa literasi berbasis cerita rakyat dengan judul Amako Iyako Nanima Mokoya, yang artinya asal-usul penyu dan kunang-kunan, serta Kame Aiku Aupeata, Rumah Baru Aupea. Dan kedua judul buku ini sudah kami terbitkan. Kami buat video digital untuk dijadikan bahan pembelajaran. Di tahun kemarin kami sudah mendiseminasikan di media sosial kami pribadi dan YouTube sekolah, sehingga anak-anak kami boleh belajar cerita rakyat berbasis digital. Kedua buku tersebut juga disusun menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Kamoro, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, sesuai dengan konsep Trigatra Bangun Bahasa. Buku ini telah diadopsi dan dimiliki oleh sekolah SD negeri yang ada di Mimika sebagai referensi pembelajaran dan bahan lomba cerita rakyat berbasis bahasa daerah di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Program literasi ini bukan hanya meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung, tetapi juga menumbuhkan kebanggaan identitas budaya serta memperkuat karakter cinta tanah air dan bangsa. Adapun refleksi dari program yang kami lakukan di SD Negeri Sentra Pendidikan dalam perjalanan yang panjang ini, SD Negeri Pendidikan membentuk karakter murid dan kompetensi anak-anak asli Mimika menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dilihat dari sisi karakter, siswa menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, serta menunjukkan perilaku religius yang kuat. Kegiatan harian berbasis pembiasaan telah mengubah pola hidup mereka menjadi lebih tertib dan terarah. Sedangkan dari sisi kompetensi, guru semakin terampil dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran dan mampu mengaitkan pembelajaran dengan nilai-nilai budaya lokal. Hasil kolaborasi literasi dengan penutur asli juga menumbuhkan semangat pelestarian bahasa daerah di kalangan siswa. Namun demikian, refleksi berkelanjutan tetap diperlukan. Sekolah perlu terus
terus memperbaharui metode pembelajaran, memperkuat jejaring kolaborasi, dan mengoptimalkan fasilitas asrama dan sekolah agar lebih mendukung kebutuhan belajar murid di abad 21 ini. Lebih dari itu, keberhasilan SD Negeri Sentra Pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan kontekstual yang menggabungkan nilai budaya, kebiasaan karakter, dan literasi digital dapat menjadi model inspiratif bagi sekolah lain wilayah Papua.